Halo YouTube, apa kabar? Kembali lagi dengan Forest dan semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat saat menonton video ini. Oke, jadi di video ini saya kembali meneruskan perjalanan ini dari Parung mau pulang ke rumah ya di Rancabungur. Dan ya ini sudah ngelewatin perumahan Telaga Kahuripan dan ini sudah ngelewatin perkampungan ya. Jalan-jalan perkampungan lagi. Oke, dan sambil saya untuk nge-review saat mengendarai motor matic di perjalanan kali ini, saya juga akan memberikan tips-tips untuk pemula. Dan kali ini tips pemula untuk pengereman ya. Jadi nanti saya akan bahas satu-satu pengereman di beberapa medan yang sering saya lewatin. Oke, untuk pengereman sendiri saya selalu pakai kedua rem kiri maupun rem kanan ataupun rem belakang dan rem depan. Oke, untuk teman-teman ketahui, untuk motor Honda Beat seperti ini, motor-motor matic kelas entry level alias kelas yang paling murah, yang paling gampang didapat, yang harganya terjangkau ya, itu biasanya fiturnya masih sangat minim seperti di Honda Beat yang punya saya ini tahun 2016. Itu untuk pengereman depan itu dia pakai rem cakram alias disc brake, dan rem belakangnya itu masih menggunakan tromol alias masih drum brake. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu juga, posisi rem depan itu ya ada di sebelah kanan ya, tuas rem yang sebelah kanan, dan rem belakang itu ada di tuas rem sebelah kiri. Oke, dan untuk penggunaannya sendiri saya selalu sarankan pakai keduanya secara bersamaan. Jadi nggak ada yang lebih cepat, nggak ada yang lebih duluan ya. Jadi bareng-bareng, nggak ada yang lebih lama, nggak ada yang lebih cepat. Jadi pakainya bersamaan. Saya selalu gunakan teknik ini dan ya selama saya pakai motor ini saya sendiri ya belum pernah jatuh karena pengereman ataupun hal-hal yang lain ya. Kalau dipakai isi saya ataupun yang lain itu pernah jatuh, tapi kalau saya sendiri sih sudah cukup berpengalaman, jadi saya nggak melakukan kesalahan-kesalahan mendasar ya. Jadi ya karena itu tadi dibiasakan. Untuk pengereman sendiri saya selalu menggunakan kedua rem kanan maupun rem kiri, tapi saya akan sharing di sini soal pengereman terutama di jalanan-jalanan yang khusus alias jalanan-jalanan yang tidak biasa ya. Kalau yang ini yang teman-teman lihat di sini ini aspal cukup umum, jalanan seperti ini ada di Indonesia ya. Di beberapa kondisi memang di beberapa tempat ada jalanan yang belum diaspal misalnya, ataupun jalanannya itu masih tanah berpasir seperti itu ya. Oke, jadi untuk yang pengereman di jalanan aspal seperti ini sebetulnya lebih mudah, cukup sederhana ya, tinggal melakukan pengereman secara bersamaan, dua rem ditekan, tergantung untuk tujuannya apa, melakukan pengereman itu tujuannya apa. Bisa untuk memperlambat, misalnya ada polisi tidur jadi harus memperlambat, polisi tidur atau tanggulan yang cukup besar, itu ya mau nggak mau motornya harus diperlambat, karena kalau disikat-sikat aja, dihajar-hajar aja bisa rusak ya, terutama bagian shock breaker dan part-part motor yang bagian kaki-kakinya biasanya yang cepat rusak. Oke, jadi kalau tujuannya apa dulu gitu, kalau mau ngerem ya berarti ditambah, dan nggak boleh ada yang terlalu ini ya, ada yang terlalu dominan. Kalau terlalu dominan pakai rem belakang, rem depannya cuman sedikit saja. Kalau remnya sehat sih oke ya, tapi kalau remnya sudah kampas koplingnya sudah mau habis misalnya, itu bakalan berhentinya itu nggak sesuai keinginan gitu. Jadi harus tekanan remnya itu harus benar-benar pas supaya bisa berhenti dengan baik ya. Terus kemudian untuk pengereman di jalanan seperti ini, ya ini yang teman-teman lihat ini adalah jalanan yang udah dicor ya. Itu hampir mirip, cuman bedanya kalau pas hujan aja ya. Kalau pas hujan itu di jalanan yang aspal itu lebih gigit,
tergantung bannya juga, tapi rata-rata ban yang motor yang standar itu biasanya lebih gigit ke aspal daripada ke jalanan yang di coran seperti ini ya. Jadi ya lebih apa ya istilahnya tuh ya lebih gigit lah ya, lebih nempel bannya ke situ, jadi nggak mudah slip. Terus di beberapa kondisi itu ada jalanan yang misalnya berpasir, mau itu beraspal ataupun cor, ada yang misalnya ada berpasir gitu ya jalanannya ya, itu juga cukup riskan untuk melakukan pengereman mendadak dari kecepatan tinggi ya, karena udah pasti itu hampir pasti kalau apalagi kalau motornya di ban standar ya, itu udah pasti slip, bannya bisa slip, bisa jatuh. Jadi kalau di daerah berpasir biasanya sih kecepatannya saya turunkan supaya bisa dilewatin dengan aman. Jadi misalnya kalau tiba-tiba ada keluar orang dari gang misalnya, jalannya berpasir seperti itu, melakukan pengereman juga nggak terlalu beresiko ya. Jadi kembali lagi kuncinya di kecepatan saat berkendaranya. Kalau kecepatannya misalnya kayak saya gini 30-40 km per jam untuk melakukan pengereman baik di pasir maupun di jalan yang berkerikil misalnya, itu masih cukup aman. Tapi kalau kecepatannya sudah 80, melakukan pengereman walaupun nggak di jalan berpasir sekalipun akan sulit ya. Jadi kembali lagi ke cara berkendaranya. Terus kemudian di jalanan yang rusak-rusak misalnya, nah itu juga nggak bisa kecepatannya tinggi ya, itu mesti kecepatannya lambat. Jadi untuk ngelewatin jalan-jalan yang rusak misalnya, ataupun jalan-jalan yang tipenya itu nggak berpasir tapi kayak kerikil-kerikil kecil gitu ya, saya sering juga ngelewatin jalan seperti ini, dan itu disarankan untuk kecepatannya rendah, karena sama seperti yang di jalan berpasir, ketika melakukan pengereman dengan motor standar, ban standar, biasanya slip kalau kecepatannya cukup tinggi, ataupun di jalanan yang berkerikil-kerikil gitu, kerikil-kerikil kecil, karena kerikilnya kan nggak nempel ke tanah gitu ya. Kalau aspal kan dia nempel, kalau kita ngerem nggak mungkin aspalnya ngikut. Nah kalau kerikil beda cerita dia. Kerikil kecil itu kalau kita ngerem, nah itu kerikilnya nggak nempel kan. Jadi ketika bannya kita rem, itu kerikilnya ya bakalan ngikut gitu. Jadi motornya bisa slip, bisa jatuh. Oke, terus lagi yang sering ditanyakan teman-teman di sini itu pengereman di jalanan turunan curam. Ya itu saya sudah beberapa kali bikin untuk di turunan curam sendiri, ada videonya. Kalau teman-teman pengen nonton ya tinggal di Google aja, atau di YouTube kan ada untuk pencariannya ya. Itu tinggal teman-teman cari turunan Forhes seperti itu. Jalan turunan Forhes, udah pasti bakalan keluar video-video saya yang membahas soal bagaimana cara ngelewatin jalan turunan yang biasa maupun yang curam ya. Oke, terus untuk di jalan turunan sendiri itu ada beberapa cara. Yang umum saya lakukan itu ya cukup mengandalkan remnya aja. Jadi remnya sama seperti di jalan biasa, cuman tenaganya agak ditambah. Terus juga nggak bisa terlalu lama menekannya ya. Kalau turunannya curam panjang, nggak bisa terlalu lama untuk menekan remnya karena bisa blong. Jadi harus dibantu dengan engine brake ataupun mesinnya sendiri, putaran mesinnya sendiri. Jadi putaran mesin itu kan ada batasannya ya, ada limit. Jadi kalau ketika melakukan engine brake itu bakalan putaran rodanya itu bakalan dibatasin. Jadi dia membantu untuk pengereman. Nah untuk cara engine brake-nya sendiri itu pas turunan itu gasnya agak dibuka sedikit aja ya. Jadi nggak dilosin gasnya, tapi dibuka sedikit gasnya, alias diputar sedikit saja. Yang penting mesinnya berputar. Ketika mesinnya berputar, nah itu engine brake-nya bekerja. Jadi engine brake itu adalah untuk membatasin kecepatan si motornya saat turunan. Kalau nggak pakai engine brake, biasanya ya kayak motor mati aja, motor mesinnya mati gitu, didorong ya sekencang-kencang yang dorong aja. Tapi kalau pakai engine brake, ketika turunan itu dia bakalan dapat semacam bantuan bantuan untuk pengereman ya. Jadi motornya bisa lebih mudah untuk dilakukan pengereman. Dan juga kalau turunannya cukup panjang sekali dan jalanan cukup panjang untuk di turunan ini, saya sarankan
Ya setiap beberapa menit sekali, 10 atau 15 menit sekali itu berhenti dulu supaya pengeremannya itu didinginkan dulu ya. Nggak perlu disiram air, cuman didinginkan aja, istirahat dulu. Apalagi kalau jalanannya cukup curam dan cukup panjang, beberapa kilometer gitu ya, itu bisa istirahat dulu sambil mendinginkan si remnya. Jadi jangan dipaksakan untuk jalan terus. Ini salah satu yang pernah saya lakukan di Brastagi, Medan. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Forhes sign out dan bye bye.